Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video World Cup 2023 sudah dimulai tadi malam babak pertama kawan. Dan selama 1 bulan ini kita akan kawal event ini, terutama untuk di babak pertama, kedua, dan semoga saja sampai babak akhir ada pemain kita yang bisa menembus ke babak-babak berikutnya kawan. Terutama Grandmaster Susanto Megaranto dan International Master Medina Aulia. Kita akan kawal 2 pemain kita ini kawan. Nanti kita selingi game-game terbaik dari Grandmaster lainnya. Turnamen ini menggunakan sistem knockout. Setiap babaknya memainkan 2 kali permainan klasikal kawan. Kalau berakhir imbang tentu berlanjut ke tiebreak rapid ataupun sampai Armageddon. Dan turnamen ini diikuti 206 pemain di kategori open kawan, termasuk unggulan Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, beberapa pemain top lainnya kawan ikut serta di event ini. Tapi sayangnya juara dunia Ding Liren tidak ikut serta untuk edisi kali ini kawan. Dan untuk kategori wanitanya diikuti oleh 103 pemain termasuk juara dunia Ju Wenjun kawan. Dan setiap para pemain unggulan di event ini kawan mendapatkan bye di babak pertama. Hampir semua pemain 2700 di kategori open mendapatkan bye kawan. Coba lihat, mereka masih menunggu babak pertama yang dimainkan para pemain atau Grandmaster menengah ataupun kelas bawah yang akan menembus babak berikutnya. Dan untuk Grandmaster Susanto Megaranto tadi ada di bawah bracketnya kawan. Nanti di babak kedua kalau Grandmaster Susanto Megaranto ini menang kawan, dia akan langsung berhadapan dengan Arjun atau ditunggu Arjun Erigaisi di babak selanjutnya. Sementara tadi malam Grandmaster Susanto Megaranto ini bermain remis melawan Sergei Azarov asal Rusia kawan. Masih ada kesempatan bagi Grandmaster Susanto Megaranto pada game kedua kawan. Dan untuk kategori opennya Medina Aulia tadi malam memetik kemenangan. Seperti apa gamenya? Kita ulas permainannya. Medina Aulia menghadapi Women Grandmaster asal Filipina kawan, Fraina. Langsung saja kita ke gamenya, di mana di sini Medina Aulia pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja pion E4, dibalas dengan permainan karukan defense pion C6. Pion D4, pion D5, kuda C3, main line kawan dari permainan karukan defense. Pion pukul, kuda ambil balik, gajah F5, kuda G3, berbalik ancam gajah G6. Pion H4, jalur atau langkah-langkah pilihan utama semua di jalur main line karukan defense kawan. Jadi di awal pembukaan ini saya tak perlu menunjukkan jalur sampingan lagi karena para pemain bermain di jalur utama kawan. Pion H5, gajah mundur ke H7, melanjutkan pengembangan gajah terang D3 menantang pertukaran dan diterima oleh Fraina. Diambil balik menggunakan menteri langsung kawan. Dan pion E6 untuk keluarkan gajah gelap. Juga untuk memperkuat kontrol peta pusat, terutama peta F5 dari manuver kuda. Gajah D2, di sini opsi yang lain juga bisa melanjutkan pengembangan gajah ke peta F4 kawan. Idenya untuk persiapan rokade panjang di jalur mainline ini kawan. Masih pilihan utama semua sampai langkah ke-11 ini. Kuda G berkembang ke peta F6 dan rokade panjang langsung dipilih oleh Medina. Gajah E7, raja bergeser ke B1, rokade hitam, kemudian kuda ke pusat ke E4 menantang pertukaran kuda. Di sini ada 2 pilihan kawan. Yang paling populer pertukaran langsung diterima oleh hitam atau pion C5. Memilih dengan pion C5 masih jalur utama semua di mainline ini kawan di langkah ke-14. Dan di sini kawan pion G4 bisa jadi salah satu pilihan atau langsung pertukaran. 2 pilihan yang paling banyak dipilih. Mengorbankan pion di lajur G untuk membuka lajur G, idenya seperti itu. Tapi di sini Medina memilih dengan gajah C1, masih ada yang memainkan kawan. Kalaupun langsung pertukaran di sini kawan, nanti diikuti dengan langkah baku hantam di sini kawan. Terus diikuti pertukaran menteri, diambil balik oleh benteng A ataupun benteng F di sini kawan. Dan bisa berlanjut kuda pukul kuda F6, diambil balik oleh gajah, kemudian gajah E3. Jika melanjutkan pertukaran pion di peta C5. Memilih gajah mundur ke peta C1 dan selanjutnya menteri ke C7 lanjut hitam. Di sini Medina memulai pertukaran perwira. Kuda pukul kuda F6 diambil balik dengan kuda. Dan di sini kawan langkah yang kuat menurut Stockfish adalah menteri ke peta E2 tapi memilih kuda ke pusat langsung kuda ke E5. Dan pion C pukul pion D4 tidak langsung diambil balik oleh menteri kawan. Pion F5 dimainkan oleh Medina dan selanjutnya gajah D6 menteri ke E2. Backup kuda, backup peta G4 untuk dukungan nanti pion G4 dan juga pertahankan baris keduanya peta C2 dari potensi benteng yang siap digeser ke lajur C, berikan pressure di peta C2 ini. Cukup penting, cukup kuat langkah ini kawan dan di sini benteng FD8.
Ambil pion salah satu pilihan terbaik di posisi ini. Medina memilih angkat benteng H3 dan benteng AC8. Diikuti Medina sekarang ambil pion D4 dengan benteng. Kemudian di sini gajah F8. Sudah saatnya juga hitam meluncurkan pion-pion sayap menterinya kawan. Tapi memilih gajah F8 membuka tantangan pertukaran benteng di lajur D, ditolak Medina. Benteng C4 ancam menteri ke A5, dan di sini Medina mengawali pertukaran sekali lagi. Benteng pukul benteng C8 diambil balik oleh benteng, kemudian meluncurkan pion G. Pion G4 lanjut Medina, persiapan dorong untuk membuka lajur G kawan, dan di sini untuk menjaga tempo dia melangkah kuda ke D5. Persiapan manuver-manuver. Di sini pion A3 merupakan pilihan terkuat kawan untuk kontrol peta B4 ini. Dia memilih dengan pion C3. Dan gajah bergerak ke peta D6, salah satu pilihan terkuat, memilih dengan langkah menteri ke peta A4. Di sini ada pion C4, usir kuda, kuda ke B6, coba pressure pion C4 kawan, ada pion B3, perkuat posisi pion, ancam menteri. Di sini kawan, menteri mundur ke peta E8 merupakan pilihan terkuat, memilih bergerak ke peta B4. Dan sudah saatnya Medina atau putih mendorong pion untuk dobrak pertahanan depan raja ini kawan. Medina terlebih dahulu melangkah kuda ke peta D3, ancam menteri. Menteri bergeser ke A5, dikejar lagi dengan gajah D2. Menteri ke peta A3, barulah sekarang pion G5. Lanjut Medina menantang pertukaran untuk membuka lajur-lajur sayap raja kawan. Ditolak dengan langkah pengorbanan kuda ambil pion C4. Pion H pukul pion G5, menurut servis lebih kuat. Ini adalah opsi ketiga kawan yang dipilih oleh hitam. Kuda ambil pion C4. Terlebih dahulu gajah C1 serang menteri. Setelah menteri bergeser, baru pion ambil kuda C4, diambil balik oleh menteri. Kemudian gajah B2 untuk menepati diagonal gelap panjang kawan. Diikuti menteri nanti bergerak satu diagonal. Di sini pion H pukul pion G5, pion F pukul pion G5, menteri B5, dan di sini ada pion didorong maju ke G6, gajah A3 lanjut hitam, dan di sini pion G pukul pion F7 skak. Tidak berani ambil kawan, kalau diambil tentu ada kuda skak, menteri hitam langsung jatuh nanti. Memilih dengan raja bergeser ke F8 setelah menteri bergerak ke E5 ini, hitam menyerah di langkah ke-37. Ancamannya jelas kawan, ancamannya ada di sini. Kalau menteri menolak pertukaran kawan, mungkin memilih mundur ke peta B6 untuk menjaga tekanan di sini. Ya ancamannya sebagai berikut. Menteri ambil pion G7 skak, memaksa raja bergeser ke sini, diikuti pion promosi pun sudah skak mat kawan. Atau tadi langsung pertukaran diterima oleh hitam kawan, menteri pukul menteri, putih bisa ambil balik dengan kuda untuk tetap menjaga pion, terserah hitam mau bertukar ataupun serang kuda, benteng bisa digeser untuk melindungi pion kawan, dan seterusnya. Kuda siap manuver melakukan skak, ini bisa skak mat. Raja harus lari sesegera mungkin kawan, atau shikat kuda ini diambil balik oleh gajah. Pion ini bisa jatuh juga di langkah berikutnya kawan. Di sini tidak mempunyai banyak pilihan juga bagi hitam untuk melangkah. Apakah raja lari kawan? Terserah. Pion akan jatuh. Kalau tidak lari, ambil contoh bergerak ke sini kawan, ancam gajah. Ya di sini bisa skak mat satu langkah kawan, skak mat. Jadi sudah tidak ada yang banyak bisa dilakukan oleh hitam di posisi ini setelah kalah satu perwira. Sudah sangat logis bagi hitam menyerah di langkah ke-37. Oke, selamat bagi Medina Aulia mengawali babak pertama dengan kemenangan dan butuh hasil remis saja pada game kedua untuk bisa lolos ke babak berikutnya kawan. Sedangkan Mekananto masih butuh kemenangan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan tunggu saja game kedua kawan, atau nanti coba kita akan cari game yang bagus dari Grandmaster yang lain. Oke, terima kasih sudah mampir tiap hari kawan. Jangan lupa untuk subscribe dan like video kami untuk membantu channel kami terus berkembang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.